Assalamualaikum, kembali lagi di Curahi. Inilah apa gini sih geser. Nah, gini. Nah, berhubung ini lagi gatal-gatal badannya, rencananya mau ambil obat alami atau antiseptik alami. Nih tanamannya apa ini udah tahu kan, daun sirih. Seperti apa cara bikinnya, ikutin terus ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, seperti apa detailnya, manfaat daun sirih itu udah banyak ya berseliweran di bang Google ya, manfaat dari daun sirih. Ini tanaman sirihnya cum. Nah, ini udah banyak banget menjalar-jalar gini tuh, banyak banget kan. Memang terasnya cum ini ditanamin obat-obatan herbal itu ya tujuannya biar kalau misalnya cum butuh sesuatu bisa langsung petik. Ini pakai ini apa, aku nanamnya pakai paralon bekas, beli di ini dikasih Mas Wafa. Ini di video-video cum sebelumnya juga pernah bahas tentang menanam dengan bahan apa, barang bekas ya, bisa ditonton videonya yang lain. Nih tuh banyak banget ya. Ntar aku mau bikin, udah gatel-gatel. Ini sempet ini nih tuh gatel toh. Apa ini di sini habis jeruk yang masih baru petik itu, akhirnya kena getahnya itu, jadi siniku sakit. Terus badanku ini gatel-gatel. Rencana aku mau mandi pakai daun sirih. Secara pengalamanku sih sembuh. Oke, lanjut ya, petik dulu. Ntar aku taruh dulu ini. Tanaman daun sirih merah sudah sangat terkenal sejak zaman dahulu sebagai obat herbal asli Indonesia. Tanaman daun sirih merah merupakan tanaman daun yang merambat, sama halnya dengan sirih hijau. Yang membedakan hanya warna daunnya. Nah, ini aku petik 3 daun sirih merah ya. Rencananya ini mau aku rebus pakai air. Terus airnya mau aku buat campuran mandi. Nah, ini udah dapat. Kalau sirih merah itu, kenapa disebut sirih merah? Karena belakangnya ini daunnya itu warna merah. Warna merah ya, saya jelaskan. Lah depannya ini ada warna silvernya, bagus. Ini untuk tanaman hias juga bagus loh. Tuh kan, kayak gini. Depannya ini warnanya itu ada bercak silver, terus ada hijaunya, tapi yang belakangnya itu warnanya merah ungu sih, lebih kepada merah marun ya, merah marun kayak gini, makanya disebut dengan sirih merah. Kalau yang sirih hijau, bentar ya, aku juga punya contoh sirih hijau, ntar aku ambilin. Hijau itu gini, ruasnya juga mirip ya, cuma beda warna aja. Kalau sirih hijau warnanya full hijau, belakangnya juga full hijau. Nah, seperti ini. Nah, ini sirih. Baunya sama karena sama-sama sirih, manfaatnya juga sama. Jadi aku punya tanaman ini. Ini wajib ya, tanaman ini tuh ada di teras kalian, karena ini selain untuk obat, banyak banget obat penyakit yang disembuhkan sama daun-daunan ini ya. Jadi wajib kalian punya tanaman. Suara sepeda motor. Oke, aku mau aku itu dulu karena aku mau mandi. Detailnya, manfaatnya ikutin terus ya videonya. Dari berbagai sumber di mbah Google, daun sirih merah mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, karfakol, eugenol yang bersifat antiinflamasi, antioksidan alami, anti kanker dan antiseptik alami.
Duh teman-teman, manfaatnya banyak banget. Daun sirih merah ini juga dapat menyembuhkan penyakit kewanitaan seperti keputihan. Seperti itu teman-teman. Untuk mengobati penyakit kewanitaan seperti keputihan, menggunakan sirih merah ini bisa merebus 1-3 daun sirih merah dengan air. Lalu air rebusannya digunakan untuk cebok ya teman-teman, atau menggunakan kapas. Istilahnya itu pokoknya kebagian kewanitaannya teman-teman itu dibersihkan dengan air rebusan sirih merah. Dilakukan 3 hari sampai 1 minggu sampai keputihannya mulai berangsur pulih. Sebenarnya untuk diminum aku lebih gak menyarankan sih, karena rasanya juga kalau yang nggak suka pahit ini rasanya pahit banget. Terus kalau kebanyakan juga nggak baik, bisa bikin kepala pusing. Kalau misalnya dikit mungkin 1 sendok itu nggak apa-apa. Tapi cara pengalaman aku menggunakan air cebokan dari rebusan air rebusan dari daun sirih merah ini sudah bisa menyembuhkan keputihan pada organ kewanitaan. Nah, untuk cum kan lagi gatal-gatal nih. Menggunakan daun sirih merah ini untuk mengobati gatal-gatal cum. Jadi caranya mengobati gatal-gatal pada kulit, petik tadi kan 1-3 daun lembar daun sirih. Habis itu direbus dengan 2 gelas sampai berubah warna. Setelah itu campurkan di air yang digunakan untuk mandi atau oleskan ke kulit yang kena gatal. Seperti itu sampai lakukan berulang-ulang sampai gatal-gatal pada kulit berangsur pulih gitu teman-teman. Nah, gimana cara menanamnya? Ikutin terus. Untuk menanam daun sirih atau memperbanyak daun sirih ini cukup mudah teman-teman. Di setiap ruas yang ada daunnya atau di setiap batangnya itu terdapat tumbuhnya akar dari daun sirih ini. Seperti tanaman ini sirih gading, tuh ada akarnya. Jadi cuma potong aja bagian dari pucuk ke tangkai yang udah tua, tapi sisakan ada akarnya itu ya. Dipotong seperti video. Lalu setelah dipotong rendam dengan air. Jadi nanti ada beberapa cara ya untuk cara menanamnya, direndam dengan air, ada juga yang ditanam. Kalau ini cara yang pertama, habis dipotong direndam dengan air sampai akarnya itu tumbuh lebih banyak seperti itu, baru ditanam ke tanah. Cara yang kedua, tidak perlu dipotong dulu, tapi bagian akar yang masih nyambung itu belum dipotong, itu dikasih tanah dulu. Jadi ditutup tanah. Boso cowok dipendem lorek cepat ya. Ditanam ke tanah, jadi belum dipotong. Ini ditanam dulu ke tanah bagian yang ada akarnya itu, sampai nunggu 1-2 bulan, baru nanti akarnya akan semakin banyak dan kuat, baru dipotong seperti itu. Pot utamanya kalau ini udah keluar akar ya sekitar 1 bulan baru ini dipotong. Sebelumnya juga gitu. Ini yang utama ya, ini yang utama, merambat kan sampai sini merambat sini. Nah ini aku tutup yang kayak gini, contohnya kayak gini aku tutup pakai tanah.
udah 2 bulan, 1 bulan ya, 2 bulan sampai 1 bulan, 1 bulan sampai 2 bulan baru dipotong. Ini yang dipotong berarti ini udah pisah, ini udah hidup. Baik, sudah bisa ambil nutrisi sendiri di sini. Akhirnya ini keluar, muncul baru. Nah, seperti itu. Oh, nggak pakai tripod goyang-goyang. Jadi ini udah sendiri, udah gini cara memperbanyaknya ya. Nah, bisa seperti ini. Cara dipendem alias ditanah dulu, atau bisa seperti yang di atas itu pakai air seperti itu. Nah, itu tadi 2 cara memperbanyak atau menanam sirih merah. Lanjut, mau menggodok merebus daun sirih merah. Aduh, ini gelapnya. Nah, itu direbus ya. Ini mau aku rebus sampai nanti airnya mendidih, terus aku campurin buat mandi seperti itu. Kalau airnya udah umep alias mendidih seperti ini, teman-teman, matikan aja kompornya. Nanti tunggu 5 menit, warnanya akan berubah. Nah, ini udah dimatiin kompornya. Siap deh digunakan campuran untuk mandi dan nyembuhin gatal-gatal pada kulit. Nah, sambil nunggu godokan alias rebusan sirihnya agak dingin, nanti cuma mau mandi juga ya, karena udah gatel-gatel banget badannya. Hatur suwun karena udah nonton videonya, cum. Kaget. Wassalamualaikum, selalu sehat dan jangan lupa menanam ya. Jangan lupa menanam walaupun di lahan yang sempit. Bye. Wassalamualaikum.